Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di kelas menerjemah ini. Meskipun waktunya tidak terlalu banyak, tapi insya Allah di waktu yang tersedia ini kita akan memanfaatkan untuk melanjutkan latihan terjemah kita pada surah Al-Baqarah, Ibu ya. Ayat 213. Ya, kemarin sudah sampai ya di kata fihi. Insya Allah kita akan lanjutkan pada sore hari ini. Mungkin ada satu Ibu, siapa nih yang akan baca? Ibu Arni mungkin. PR-nya belum diterusin Pak Ustadz, baca Ustadz ya. Nanti kita kerjakan bareng-bareng ya. Ya. Baca dari awal apa yang sambungan aja? Dibaca dari awal aja ayat, nggak apa-apa. Nanti terjemahnya baru kita ya dari wa makhtalafa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kanan nasu ummatan wahidatan fa'asallahu nabiyina faba'athallahu nabiyyina mubashshirina wa mundzirina wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nas وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Baik, bentar. Boleh dilanjutkan Bu terjemahannya sampai fihi yang kemarin sudah kita terjemah? Iya. Nih saya belum ini wama wawnya huruf ya dan wama dan amanya tidak. Akhtalafa itu katanya khalafa, khalafa itu KKBL Ustaz ya, berselisih. Baik, ini KKBL. Kenapa dia menjadi KKBL? Awalan alif. Ya, karena nih ada berapa nih harakat fathahnya? Harakatnya fathah 3. Ada 3. Ya, jadi karena di sini harakat 3 ini menjadi kata kerja bentuk lampau. Nah, sebelumnya tadi kita jumpai ada huruf ma ya Bu ya. Kenapa di situ kita bisa terjemahkan ma-nya tidak? Ma tidak. Karena ada di belakangnya ada ilah ya. Betul. Karena di sini ma ya, di sini ada ma. Nah, kemudian di rangkaian berikutnya ada ilah, ini berarti ma-nya adalah ma nafi atau ma yang artinya tidak. Betul. Bentar. Oke. Fihi di dalamnya. Di dalamnya. Di dalamnya itu kata benda ya Ustaz ya. Di dalamnya itu huruf dengan kata ganti. Iya. Oh iya, huruf dan kata ganti ya benar. Betul. Ya, huruf kata ganti hinya itu kata ganti ya. Betul. Iya, ila kecuali itu kata penghubung ya Ustaz ya. Kecuali, bukan kata penghubung, kecuali itu. Apa itu Ustaz? Ya, kecuali itu pembatasan. Oh, pembatasan. Oh. Ya. Allazina itu kata penghubung orang-orang yang. Iya. Orang-orang yang
Nah, utu ini saya belum tahu cari kata kerjanya, apa namanya, akar katanya. Ata. Katanya Ata. datang. Ata. Oke, Ata Katanya. betul. Jadi gimana nih prosesnya utuhu? Ini kan wawnya dia menjadi sisipan. Iya, wawnya sisipan. Ya, kemudian ada waw lagi ini akhiran. Akhiran sama ha. Hu-nya Akhiran. akhiran. Tersisa Tinggal dua hu. A sama ta. Nah, rumusnya apa kalau tersisa dua huruf? Rumusnya Di belakang dikasih atau ya. Alif atau alif Ya. atau ya. Nah, karena itu Ataya, menjadi ya, ata ataya. atau ata. Ataya. Ataya. Ya, Hmm. gitu ya. Nah, kita cek nih di kamus. Ini sudah dikerjakan semua atau perlu kita buka kamus nih? Buka kamus, Ustaz, saya belum. Oke, kita buka kamus ya. Ya. Ini kalau kita lihat di kamus, ini pasti urutan paling awal-awal ya, karena hamzah, kemudian ta. Ya, Halaman tidak jauh tadi. halaman 3. Oh, halaman 3 3 ya? ternyata ya. Kamu ringkas. Iya, ata. Oh iya, ata nih datang. Ata. Ada ya. Ata datang. Katanya halaman 9. Nah, karena di sini kamusnya kamus induk ya, jadi panjang Ya. nih. Halaman Halaman- berapa tadi? Halaman 9. Halaman- Agak sabar memang nanti kita carinya. Iya. Ya, Halaman ya 9. bukan. Utuhu tadi ya. Iya. Utuhu. Utuhu. Atahu ada mereka mendatangkannya. Utuh. Mereka diberinya. Mereka diberinya halaman 9. Ya, utuhu mereka Oh, iya. diberinya. Sebelah kanan. Oh, Delapan. Utuh. mereka diberinya. Oh, utuhu mereka diberinya. Diberinya ya paling kiri ya. Kiri Ya, atas. iya. Di atas. Halaman 9 kiri paling atas. Oke, ketemu ya. Alhamdulillah. Utuhu mereka diberinya. Itu Mimba. komponennya ke mana, Ustaz? Ke KBL juga nih. Iya. KKBL, Pak. Pasif. Pasif. Ya, dia ini kalau bentuk ini kan utuhu, ada wawu, menyebabkan artinya mereka. Ya. Ya enggak? Ketika kata kerjanya itu tunggal, dia akan menjadi utia. Utia, kita bahu. Utia, ya, artinya diberi. Gitu ya. Oh. Oke, jadi karena apa tuh, Bu? Karena mereka, maka huruf taknya yang tadinya ti menjadi u karena penyesuaian dengan huruf wawu. Wawunya. Oh iya, wawunya. Gitu. Jadi Ya. u jadinya. Seperti misalkan kata ba kalau bentuk tunggal kan kata ba ya. Iya. Ya, kata ba. Nah, ketika dikasih waw alif jadi katabu. Ya kan? Kutibu. Nah, ketika kutibu misalkan kutiba kalau dia apa nih? Bentuknya tunggal, tapi ketika dia ada waw alif jadinya kutibu. Ya, ditulis, mereka ditulis. Ya, contoh gitu ya. Jadi utuhu mereka diberinya. Diberinya. Mimba Minnya tidak diterjemahkan. Tidak terjemahkan. Setelah. Maja'athum ya. Ja'a ya, katanya ja'a. Humnya kata ganti mereka. Ja'a itu datang. Ya, ja'athum. Datang kepada mereka. Setelah apa datang kepada. Ya, datang kepada mereka. Maknya nggak diterjemahkan, Ustaz. Maknya? Apa yang? Ya, apa yang? Oh, apa yang? Sudah apa yang datang pada mereka? Oh, apa yang datang pada mereka? Al-bayinah itu keterangan, Ustaz. Ya, al-bayyinatu ini keterangan. Al-bayinatu kata BL juga, Ustaz. Ada alif lam. Kata benda. Oh iya, kata benda ya. Al-bayyinah. Keterangan ya. Oh, kata benda nih.
Bayi Baryam karena dengki ya, Baryam akar katanya apa itu? Baroya atau baro, karena nanti ya yang di akhir ini ada dia alifnya, akan berubah menjadi ya tanpa titik. Oh ya. iya. Rumus huruf penyakit. Ya, jadi baro. Di kamusnya. Sudah dicek di kamus? Perlu di kamus kita cek dari nih. Halaman 51 kamus induk. Akar katanya 50, kalau ininya karena dengkinya 51. Oke. 50 ya. Nih, baro ya beri, mencari. Ya. Kalau yang pakai ya, artinya mencari. Kalau yang pakai alif atau pakai wawu di urutan wawu, baro ya beru, baruan, artinya menganiaya. Beraniaya. Nah, tadi yang kita cari apa? Barian. Halaman 51 tadi. Baik. Apa tuh artinya? Barian. Karena dengki. Baryam. Ya, bagian ya, karena dengki. 290 udut dan seterusnya. Baik. Bagian karena dengki. Bainahum itu humnya kata ganti mereka. Baina itu di antara. Ya. Bainahum jadinya di antara mereka. Di antara mereka. Akar katanya bana ya. Bana. Ya. Karena ya di tengah akan berubah menjadi alif. Menjadi alif. Ya. Ya, bainahum di antara mereka. Di antara mereka. Baik. Fahadallahu allazi. Fahada itu katanya hada, petunjuk. Fa-nya maka. Maka Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang ya, alladzina kepada orang-orang yang beriman. Amanu beriman. Ntar tulis dulu, belum dibuat. Nanti udah apa? Maka Allah memberi petunjuk. Memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman. 5 salafu, 5 itu lamnya huruf bagi maknya apa yang bagi apa yang akhtalafu itu katanya khalafa. Mereka selisihkan. Mereka perselisihkan. Mereka di dalamnya fihi di dalamnya. Minal dengan kebenaran, dengan hak, biiznihi, dengan izin Allah, dengan izinnya. Ya, dengan seizinnya. Dengan seizinnya. Wallahu dan Allah yahdi memberi petunjuk. Dan Allah memberi petunjuk. Ya. Man orang-orang yang yasha'u yang dia kendaki. Orang-orang yang dia kendaki. Kata kerja apa dia? Orang yang dikehendaki itu KKBSAK. KKBSAK, betul. Nah. Ila sirati mustaqim, kepada jalan yang lurus. Pada jalan yang lurus. Ya. Baik. Oke, sudah semua? Tinggal dirangkai berarti. Iya. Ya. Dari atas ya Ustaz, dari awal. Iya, dari awal. Kanan nasu ummatan wahidatan fa'asallahu nabiyina.
Dahulu manusia adalah umat yang satu. Maka Allah mengutus para nabi mubasyirina yang membawa kabar gembira, wa munzirina, dan memberi peringatan, wa anzala ma'ahum, dan menurunkan bersama mereka, dan Allah menurunkan bersama mereka Alkitab, kitab. Kemudian dengan kebenaran, bilhaq, dengan kebenaran, liyahkuma bainan nasi, untuk mengadili di antara manusia, fi makhtalafu fi, tentang apa yang mereka perselisihkan di dalamnya. Wa makhtalafa fihi, dan tidak berselisih di dalamnya, illal ladzina utuhu, kecuali orang-orang yang mereka diberinya setelah setelah maja'atsum, apa yang datang kepada mereka, al-bayyinatu, keterangan baghyan bainahum, karena mereka dengki, karena kedengkian mereka. Iya. Wahadallahu alladzi, maka Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman bagi apa yang mereka perselisihkan di dalamnya dengan hak, dengan izin Allah, dengan izinnya. Wallahu yahdi may yasha, dan Allah memberi petunjuk mayasya, apa tadi itu? Mayasya pada siapa yang dikehendaki. Petunjuk pada siapa, kecuali yang ia kehendaki. Jalan yang lurus. Kecuali ila itu kepada kepada orang, kepada menjadi, dan Allah memberi petunjuk kepada apa yang Allah kehendaki, menuju jalan yang lurus. Ya, bentar. Jadi wallahu yahdi may yasha'u, dan Allah memberi petunjuk may yasha'u kepada siapa yang ia kehendaki, ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus, atau menuju jalan yang lurus. Bentar. Baik. Oke, ya. Jadi kita ambil ya pelajaran dari ayat 214 ini apa, Bu? Ya, bahwasanya yang pertama, dahulu ya umat itu hanya ada satu. Kemudian ya dengan hikmahnya ya, akhirnya Allah buat ya umat ini menjadi banyak. Ya, tujuannya tentu sebagai ujian ya untuk siapa? Untuk kita manusia. Karena nanti Allah akan mengutus siapa? Para nabinya yang memberikan petunjuk ya, memberikan kabar gembira dan juga munzirin ya. Juga memberi peringatan. Jadi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala umat-umat ini ya, setelah Allah pisah-pisahkan ini untuk bisa mengikuti nabi yang Allah utus kepada mereka sampai pada nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ada hikmah di situ, tentunya adalah berupa ujian ya untuk umat manusia. Ya, tapi nabi ini ya Allah bekali dengan ilmu ya, karena Allah menyertakan dengan mereka ini Alkitab. Ya, bil haqqi, dengan benar, liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi, untuk memberikan kepastian hukum ya, bainan nasi, di antara manusia ini ya, fi makhtalafu fi, terhadap apa yang mereka perselisihkan di dalamnya ya, seperti ayat-ayat sebelumnya di dalam surah Al-Baqarah pernah ada pembahasan tentang arah kiblat ya, arah ibadah mana yang paling benar ya, menurut orang Nasrani
ya arah kiblat itu menuju ke arah timur. Orang Yahudi mereka menganggap ke arah Baitul Maqdis atau ke arah barat. Ya, kemudian Allah jelaskan walillahil masyriq wal maghrib. Ya, milik Allah lah arah timur dan arah barat. Jadi kemanapun kita nanti berada, maka kita diwajibkan beribadah, ya bisa ke timur, bisa ke barat. Ya, apalagi ketika seseorang itu berada di dalam perjalanan gitu ya, dan sulit untuk berhenti. Ya. Tapi kalau bisa berhenti, lebih baik berhenti dan berikhtiar untuk mencari arah kiblat. Ya, tapi kalau tidak bisa, ya boleh sholat di atas kendaraannya. Ya, kalau harus ke arah timur aja, ya mobilnya nanti kalau ke arah yang lain jadi tidak sah gitu ya. Begitupun ke arah barat. Ya. Jadi Allah berikan apa nih Bu? Ya, Allah berikan petunjuk terhadap apa yang mereka perselisihkan melalui apa? Ya, kitabnya. Ya, wa makhtalafa fihi, dan apa yang dan tidaklah ya, ikhtalafa fihi berselisih di dalamnya illal ladzina utuhu min ba'di ma ja'atumul bayyinat, ya kecuali ya pada orang-orang yang telah diberi setelahnya ma ja'atumul bayyinat, ya kepada mereka ini al bayyinatu berupa bukti ya baghyan bainahum, ya karena ya karena mereka ini ya dengki, ya karena ada kedengkian di antara mereka. Jadi tidak mengikuti ya kitab ini karena orang-orang tersebut ini memiliki ya rasa dengki. Jadi tidak ada solusi dari apa yang mereka perselisihkan. Tapi kalau mengikuti ya petunjuk daripada Nabi yang Allah utus, ya maka permasalahan yang dijumpai oleh umat itu akan terpecahkan. Maka kata Allah, fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi bi'idzni. Maka kata Allah, fahadallahu, Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman. Ya, limakhtalafu fihi, terhadap apa yang mereka perselisihkan di dalamnya. Ya, minal haqqi bi'idzni. Ya, dengan keputusan yang hak, ya, bi'idzni, atas seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena orang-orang yang ya percaya kepada Allah ini, kemudian percaya kepada utusannya, ya, maka akan Allah berikan jalan keluar. Ya. Dan orang beriman ini pasti adalah orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi ada solusi di setiap permasalahan yang ada di dalam kehidupan kesehariannya, gitu ya. Tapi kalau ya orang kafir, ya orang Yahudi ataupun orang ya, Nasrani ini, ya mereka kesulitan sendiri gitu ya terhadap ya cara mereka ya mengatasi kehidupan yang misalkan tentang Tuhan gitu ya Bu ya. Ya mereka bingung sendiri tuh, Tuhan 3 tapi 1 tapi 3. Ya, karena mereka tidak mengikuti tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita mah lihat di dalam surah Al-Ikhlas, ya, qul huwallahu ahad. Allah itu esa, tunggal. Ya, kita percaya itu kan. Allahus samad, lam yalid walam yulad. Ya, dia tidak melahirkan, jadi tidak punya anak. Walam yulad, dan juga tidak diperanakan, tidak dijadikan anak. Jadi Allah itu esa, tunggal, selesai. Nggak mungkin Allah 1 tapi 3 tapi 1. Ya, kalau gitu kan jadi sulit sendiri. Nah, inilah yang terjadi ya kepada umat-umat yang tidak mengikuti ya, tuntunan dari siapa? Nabinya dan juga kitab yang dibawa oleh nabinya.
gitu ya. Wallahu yahdi may yasha'u ila shiratin mustaqim. Dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Ia kehendaki ila shiratin mustaqim, menuju jalan jalan yang lurus. Nah, jadi tetap hidayah itu, ya, petunjuk itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita sebagai hambanya, ya, hanya bisa saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Ya, itu sebagai bentuk ikhtiar kita sebagai hamba, ya, mengajak hamba yang lainnya menuju ke jalan yang lurus. Tapi tetap, ya, keputusannya itu, ya, orang ini mendapatkan hidayah atau tidak, ya, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bahkan Rasul pun, ya, tidak mampu untuk menyelamatkan, ya, pamannya hingga akhir wafatnya, Ibu, ya. Abu Thalib, ya. Ya, pamannya itu tidak bisa diselamatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan Nabi mendoakan pamannya untuk diampuni dosa-dosanya, kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini menunjukkan bahwa Nabi pun, ya, yang derajatnya tinggi luar biasa, tidak mampu untuk memberikan hidayah kepada orang yang memang Allah tidak tidak anugerahkan kepada ia di hidayah. Itu. Ya, jadi jangan berputus hati ketika kita mengajak kepada jalan kebaikan, ya, kemudian, ya, saudara kita atau kawan kita, ya, belum bisa menuju ke sana. Kita hanya bisa menyampaikan gitu, ya, sambil berdoa semoga, ya, saudara-saudara kita misalkan, ya, bisa menuju hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kira seperti itu. Pelajaran dari ayat berapa nih? 213. Ya, intinya banyak, ya, perselisihan yang ada di alam semesta ini. Ya, kalau kita baca di tafsir Ibnu Katsir, ada pendapat yang mengatakan perselisihannya ini maksudnya adalah penentuan hari raya mingguan gitu, ya, untuk, ya, umat Kristen menganggap hari raya mereka adalah di hari Minggu. Kemudian Bani Israel, ya, orang-orang Yahudi ini di hari Sabtu, ya kan? Karena mereka, ya, ada perintah kan di hari Sabtu itu untuk meninggalkan apa? Meninggalkan aktivitas mereka gitu, ya. Jadi disuruh beribadah. Nah, kemudian, ya, untuk orang yang beriman, ya, untuk orang Muslim ini Allah tetapkan di hari Jumat. Ya, itu satu pendapat. Nanti ada pendapat lagi yang lain, ya, tentang perselisihan antar umat ini. Allahu a'lam. Ini ayat 213. Baik. 213. Ada yang kesulitan di sini kita mencari akar kata. Ya, di sini banyak kata ikhtalafa, ya. Iya. Ada yang bentuk tunggal, ada yang bentuk Jamak. Ya, kalau bentuk jamak tinggal dikasih akhiran waw alif. Dan ini adalah kata kerja bentuk sedang, ya. Ikhtalafu ada akhiran waw alif, bentuk KBL. Bentuk lampau. Gitu. KBL. Ya. Kalau kita ikuti polanya apa tuh ikhtalafu itu? Pola yang di halaman 7-nya apa kira-kira? Ifta'ala. Ifta'ala. Ikhtalafa. Aduh, salah. Ifta'ala. Ya, ikhtalafa. Gitu kan? Jelas ya tulisan saya? Ikhtalafa. Nah, akar katanya kan ini. Kemudian la dan fa. Ya, jadi ini if. Nah, ini tambahan berarti taknya. Ini ifta'ala. Nah, jadi kenapa dia menjadi kata kerja bentuk lampau? Karena aslinya itu, ya, dia mengikuti pola ifta'ala. Tapi cocokologinya karena dia banyak fathahnya.
kalau kita tidak hafal polanya gitu ya. Baik. Oke. Ada lagi yang tanyakan? Ada yang tanyakan nggak nih ayat 213 ini? Maka Allah memberi petunjuk. Maka Allah fahada itu kata apa ya? Fahada. Maka Allah Fa-nya memberi kan kita petunjuk. hilangkan. Tersisa 3 huruf. Katanya hada. 3 huruf ini kata kerja apa? Hadaya. Nah, maksud saya komponennya Ustadz kata kerja bentuk lampau. Kata kerja bentuk lampau juga ya. Karena setelah dikurangi fa-nya tersisa 3 huruf. 3 huruf. Hadaya. Oh iya. Iya. Kata kerja bentuk lampau berarti. Iya. Gitu ya. Oke. Ada hada, fahada, ada ya. Yahdi. Bedanya apa tuh? Ada Yahdi, ada awalan ya. Ada awalannya, berarti kalau ada awalannya apa? KKBSAK. KKBSAK, betul Mumtaz. Jadi ada hada, ada ya. Yahdi. Ada Yahdi. Ya, ini hada 3 huruf. Berarti KKBL, Yahdi 4 huruf. Berarti ada awalan ya-nya di depan KKBS. Artinya sama. Dia artinya sama. Iya, benar. Memberi petunjuk. Yang membedakan apa? Yang membedakan itu ya, yang membedakan nanti dari segi waktu. Iya. Ya, jadi kalau yang hada ini berarti Allah sudah memberikan petunjuk itu kepada orang beriman dari masa yang lampau. Tapi kalau yang wallahu yahdi, Allah akan senantiasa terus-menerus memberikan petunjuknya itu kepada siapa yang ia kehendaki. Ya sampai hari kiamat. Di Mayasa itu dia kehendaki. Komponennya Mayasa itu juga KBSAK juga ya Ustaz? KKBSAK juga Mayasa'u terhadap siapa yang ia kehendaki. Ada awalan ya-nya di sana. Gimana Bu? Gimana Pak? Iya, katanya kan sya'a. Sya'a, betul. Katanya sya'a. Sirat kata benda. Sirat kata benda karena dia bertanwin. Mustaqimin kata benda. Adamu di depan. Ada adamu di depan. Pertanyaannya apakah ini kata majmuk atau bukan? Bukan. Kenapa bukan? Sirat sendiri, mustaqim sendiri. Iya, kata majmuk kan juga sama sendiri-sendiri. Ada karena tanwinnya ada 2 tanwinnya ada 2. Ada dua. Sama. Kalau majmuk salah satunya tidak bertanwin. Iya. Ya, itu yang membedakannya meskipun dua-duanya tidak beralif lam, tapi kata yang pertamanya itu nanti dia tidak bertanwin, cuman bisa a, bisa i, bisa u. Nah, itu yang membedakan. Jadi kalau sama harokatnya tanwin, nah ini berarti bukan kata majmuk. Kata apa tuh? Kata apa tuh? Yang kalau ada sama. Sifat. Kata sifat. Mudhaf ilaih kalau salah satunya atau kata yang pertamanya itu tidak bertanwin. Ini kata sifat ya. Lurus. Sifatnya. Jadi sifatnya jalan itu apa? Lurus dan bengkok. Lurus dan bengkok. Iya. Yang lurus, yang benar. Baik. Cukup? Ini ada kata bi'id senilai itu maksudnya seizin Allah, itu dengan izinnya maksudnya Nabi itu memberikan peringatannya itu dengan seizin Allah tentang perselisihan mereka atau seperti apa, Tat? Ya, jadi bi'id senilai ini. Ketika orang beriman itu berselisih, maka kebenarannya itu datang dari Allah dan itu atas seizin Allah gitu. Kebenaran ada di kitab itu ya, Tat? Iya,
pasti yang dibawa oleh para nabi ini, gitu ya. Ya, ini adalah solusi untuk umat-umat ya. Ya, di kitab orang Kristen pun kan sama ya. Mereka disuruh beriman kepada nabi terakhir. Nah, itu solusinya. Kalau beriman kepada nabi yang terakhir, berarti ikuti apa yang dibawa oleh nabi yang terakhir. Ya, ketika tidak, maka nanti perselisihan itu tidak ada ujungnya. Gitu. Tapi kalau orang beriman, insya Allah ya ada solusinya. Ya, masalah sholat aja ya memiliki berbagai macam perbedaan gitu ya. Perbedaan. Ya, cara gerak gitu ya, cara baca ya itu hanya sebagai opsional aja kan. Ya, jadi solusi gitu kan. Kalau lagi bisa baca yang agak panjang gitu kan. Kalau lagi pendek, waktunya sempit, bisa baca yang pendek. Opsional jadinya solusi gitu. Padahal itu perbedaan. Ya, jadi perbedaan ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang beriman. Insya Allah. Allah gitu ya. Baik, sepertinya waktunya sudah 13.32. Iya, nggak bisa nambah. Tapi Bu, nggak bisa nambah ayat panjang lagi. Iya. Next 2:14 ya. Insya Allah. Baik, Ustaz terima kasih banyak. Jazakallahu khairan katsira. Bu Erni, Bu Khadijah, Bu Ning, Pak Anton, dan Bu Susi, terima kasih sudah hadir dan belajar bersama di kelas virtual ini. Mudah-mudahan hari ini membawa keberkahan bagi kita semua dalam cuaca hujan, dan kita lebih sempurna dalam menerjemahnya ya. Bu Arni pintar. Bu Arni Masya Allah. Bu Nini nyimak orang bodoh. Nyimain orang bodoh namanya itu Bu Nini. Jangan bilang pintar, belum. Masih jauh. Pak Anton masih fakir ya? Masih fakir. Masih fakir. Ya kita semua fakir kok. Fakir Pernah nggak belajar lagi, Bu? Iya benar. Tapi yang pintar kalau nggak belajar lagi, nggak diasah, lupa deh. Benar sekali. Harus diasah. Harus juga. Ini kayak Ustadz Maman nih. Coba kalau dia vakum sebulan, 2 bulan. Belajar lagi deh sebelum ngajar. Gitu. Ya memang harus diasah setiap hari. Sama seperti bahasa Arab ya, Ustaz? Iya. Gitu. Sehari-hari tuh nggak apa-apa di depan cermin sendirian ngomong, nggak apa-apa. Atau dengerin YouTube itu banyak di YouTube kelas dasar ya, banyak. Baik, kita lanjutkan pekan depan ya, insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat untuk menimba ilmu bersama lagi, duduk di sini di kelas, dan kita sudahkan pelajaran kita hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran Ustaz Maman. Apa?